Setiap daerah di dunia memiliki kebiasaan yang berasal dari praktik atau kondisi tetua kampung. Seiring waktu, kondisi khas tadi kemudian menciptakan keunikan bahkan keanehan jika dilihat dari kacamata warga lain. Tak sedikit keanehan itu malah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Apakah kampung atau desamu memiliki keunikan dibandingkan kampung lain di sekitarnya? Coba bandingkan keunikannya dengan desa berikut. Kerajaan Kurcaci, begitulah panggilan umum untuk Dwarf Empire. Dwarf Empire merupakan sebuah desa di Bukit Sishan, pinggiran kota Kunming, Provinsi Yunnan, Tiongkok, yang dihuni kurang lebih 100 manusia kerdil. Tidaknya unik karena seluruh penduduknya bertubuh kerdil, tapi semua pernak-pernik yang ada di desa ini juga berukuran mini. Mulai dari rumah jamur, warna-warni rumahnya yang lucu, serta beberapa fasilitas yang juga berukuran mini. Sekitar 100 manusia kerdil kini menjadi bagian dalam kekaisaran yang dikenal dengan nama Dwarf Empire. Layaknya kerajaan sesungguhnya, mereka juga memiliki kaisar, permaisuri, dan putri layaknya dalam cerita dongeng. Penduduk Dwarf Empire ini memiliki cara yang unik agar semakin menarik minat wisatawan. 2 kali sehari, seluruh penduduk Dwarf akan memberikan suguhan menarik untuk para tamunya. Mereka menggunakan kostum yang menunjukkan beberapa profesi. Lucunya, ada yang menggunakan baju ala peri, kaisar, putri, pengusaha, dan lainnya. Nagoro yang terletak di Jepang memang pantas masuk ke dalam daftar desa teraneh di dunia, sebab penduduknya bukan didominasi manusia melainkan boneka. Boneka yang terlihat di mana-mana di sepanjang desa adalah buatan dan gagasan dari Tsukimi Ayano, seorang penghobi kerajinan yang kembali ke desanya di tahun 2002 setelah tinggal di Osaka hampir sepanjang hidupnya. Boneka yang sekilas mirip orang-orangan sawah ini awalnya dibuat Tsukimi untuk mencegah burung mencuri benih dari petak ladang keluarga. Dia membuat boneka-boneka dari kapas kemudian meletakkannya di tengah-tengah ladang. Selama pulang kampung untuk merawat ayahnya yang renta, Tsukimi merasa kesepian. Dari 300 penduduk yang awalnya meramaikan Nagoro, tinggal 30 orang saja yang masih tinggal di desa itu. Agar tak kesepian, Tsukimi memutuskan untuk membuat boneka seukuran manusia yang terlihat seperti ayahnya dan menempatkannya di lapangan. Dari situ ia kemudian tergoda untuk membuat boneka lain yang mirip sosok penduduk yang pernah tinggal di sana saat masih muda. Dan mulai meletakkan boneka-boneka itu tepat di tempat orang-orang itu dulu sering berada. Jadi kini di gedung sekolah yang sudah tutup, ruang kelasnya masih terlihat ramai, penuh dengan boneka yang mirip dengan anak-anak yang pernah belajar di sana. Tukang roti, penjual bahan makanan, penjajah ikan, semuanya masih ada dalam bentuk replika boneka. Karena kehadiran ratusan boneka ini, segera saja memancing rasa penasaran wisatawan dari luar Jepang untuk berkunjung ke sana. Sekilas Hokewai terlihat seperti sebuah kota kecil biasa, namun siapa sangka kota ini adalah panti jompo yang dibuat khusus untuk menampung para orang tua yang menderita demensia. Saat dibuka pada tahun 2009, fasilitas Hokewai terdiri dari hampir 30 rumah berlantai 2 dan fasilitas kota lainnya. Semua ini tersebar di atas tanah seluas 4 hektar. Biasanya, setiap rumah akan ditempati oleh 6 atau 7 penghuni dengan minat dan latar belakang yang sama, dan dilayani oleh 1 atau 2 pengurus. Rumah-rumah tersebut ditata secara unik untuk mencerminkan gaya hidup masing-masing penghuni, seperti dari segi musik, desain interior, makanan, dan penataan meja. Di setiap sudut kota, terdapat banyak kamera pengintai yang digunakan untuk mengawasi para orang tua sepanjang hari. Bahkan beberapa pemilik toko, penata rambut, hingga dokter gigi adalah mereka yang memang bekerja untuk mengawasi para orang tua. Cara seperti ini dinilai memberi manfaat lebih dari sisi psikologis, di mana para orang tua seperti ini terlihat sangat bahagia dan puas menjalani hidupnya, serta tidak adanya keluhan pada masalah kesehatan fisik. Para penghuni di sana minum lebih sedikit obat, makan makanan yang lebih baik, hidup yang lebih lama, dan tampak lebih gembira daripada mereka yang berada di fasilitas perawatan lansia pada umumnya.
Desa pesisir pantai Prancis ini menjadi desa paling aneh bin absurd karena membebaskan, bahkan terkesan mewajibkan penghuninya untuk tampil polos tanpa sehelai benang pun, termasuk bagi para turis. Desa Cap d'Agde atau kerap disebut pula sebagai Desa Bugil mempunyai resort kaum nudis terbesar di dunia. Berada di pesisir Laut Mediterania, Cap d'Agde ini dikelilingi oleh lautan biru yang cantik, pasir putih yang eksotis, dan ombak yang menyegarkan mata. Di sini pengunjung tanpa busana memang sudah dilegalkan. Pelancong yang datang ke desa ini bebas mengunjungi pusat perbelanjaan, klub, bar, restoran, salon spa hingga bisa bermain dan berjemur hingga bergondal-gandol ke sana kemari. Namun meski bebas, bukan berarti kamu bisa nyelonong masuk seenaknya. Sebab kawasan Cap d'Agde ini sangat tertutup dan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Para pengunjung juga sangat dilarang untuk mengambil gambar. Siapapun yang melanggar, keluar dari desa tersebut tanpa busana dan akan didenda. Jika kamu berminat ke kampung ini, kamu cukup membayar tiket sebesar 200 ribuan sampai 280 ribuan yang bisa dibeli di pintu masuk. Kota di tetangga Brasil ini terbilang unik karena seluruh penghuninya adalah wanita muda, cantik, dan lajang. Ada lebih dari 600 perempuan membentuk populasi di Noiva do Cordeiro. Keberadaan perempuan ini menjadikan kota itu unik dan menarik, khususnya bagi para pria jomblo yang tengah mencari jodoh. Apalagi perempuan muda di kota itu belakangan mempertimbangkan menerima kehadiran kaum pria lajang. Syaratnya harus tunduk pada aturan desa Noiva. Sering berjalannya waktu, sebagian kecil dari mereka sudah ada yang menikah, namun tetap saja mereka harus hidup menjauh dari kota itu dan hanya dibolehkan datang pada akhir pekan saja. Iwal munculnya komunitas perempuan muda dan cantik sebagai penghuni kota itu bermula dari seorang wanita dan keluarganya yang dikucilkan pihak gereja Katolik setelah ia dituduh berhubungan di luar nikah. Wanita itu pada tahun 1980-an mulai menghuni kota Noiva do Cordeiro yang dulunya terpencil. Perempuan dan keluarganya mulai berbaur dengan masyarakat lokal. Selama beberapa dekade, para perempuan mulai mengintervensi cara hidup di kota tersebut dengan menerapkan aturan ketat anti laki-laki. Setiap harinya, semua bidang pekerjaan di kota itu mulai dari pertanian, perencanaan kota hingga agama dilakukan oleh para perempuan muda. Unik dan aneh memang, beda tipis ya guys. Demikian juga kondisi desa-desa tadi yang sedikit banyak tercipta dari oleh kreativitas penduduknya terhadap kondisi dan keterbatasan yang ada. Alhasil keanehan itu justru menjadi aset berharga yang mampu menjadi daya tarik pelancong untuk berkunjung. Sebagai turis, mana nih desa yang berada pada daftar keinginan teratas yang hendak kamu kunjungi?